Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Diana Safitri 18 30 40 30 20, Fauzan Umaro 15 30 12 10 036, Fitri Yeni 18 30 40 30 35. Baiklah, pembahasan kami mengenai proses audit. Yang pertama, tujuan audit laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor atau manajemen. Yang ketiga, asersi manajemen. Yang keempat, tujuan audit terkait transaksi. Yang kelima, tujuan audit terkait saldo. A. Tujuan audit laporan keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Tujuan audit dari laporan keuangan yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang berterima umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada 4 macam, yaitu 1. Wajar tanpa pengecualian. Artinya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 2. Wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah paham mengambil keputusan. 3. Tidak wajar. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. 4. Tidak memberikan pendapat. Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. B. Tanggung jawab auditor atau manajemen. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Berdasarkan PSA nomor 02 seksi 110, auditor mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurigaan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, audit dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurigaan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. A. Tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang memadai, menjaga kecukupan pengendali internal, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar terletak pada manajemen, bukan auditor. B. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa saja yang dianggap penting. Jika manajemen bersekira standar pengungkapan laporan keuangan yang dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka
maka auditor dapat memberikan opini atau menarik diri dari kontrak kerja. C. Asersi manajemen. Asersi merupakan pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi terbagi menjadi 3 bagian. 1. Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Terbagi A. Keterjadian transaksi dan peristiwa yang telah dilakukan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. B. Kelengkapan seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya dilakukan telah dicatat. C. Keakurasian jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dilakukan telah dicatat dengan tepat. D. Pisah batas transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat. E. Transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat. 2. Asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Terdiri dari A. Eksistensi, diantaranya aset, liabilitas, dan ekuitas. B. Hak dan kewajiban yang terdiri dari entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas. C. Kelengkapan yang diantaranya seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya dibukukan telah dicatat. D. Penilaian dan pengalokasian, diantaranya aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyusunan penilaian atau pengalokasian terjadi dibukukan dengan tepat. 3. Asersi tentang penyajian dan penangkapan, diantaranya A. Kejadian serta hak dan kewajiban, peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. B. Kelengkapan seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan. C. Klasifikasi dan keterpahaman, diantaranya informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat serta pengungkapan disajikan dengan jelas. D. Keakurasian dan penilaian, informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Baiklah, tujuan audit umum dan tujuan audit khusus yang terkait dengan asersi manajemen akan memberikan kerangka kerja untuk mengumpulkan bahan bukti yang kompeten dan cukup. Pemilah, penipuan, dan pengikhtisaran. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan pemilahan informasi dari jurnal kebuku dasar dan neraca saldo, serta keakuratan pengikhtisaran transaksi dalam laporan. Tujuan ini merupakan pada klasifikasi. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Tujuan ini merupakan padanan antara asersi waktu. Tujuan ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Tujuan ini merupakan padanan atas asersi manajemen tentang pisah atas transaksi. Baiklah, selanjutnya tujuan audit terkait saldo. Ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. 1. Tujuan penetapan. Waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cut-off manajemen. Kedua, kelengkapan. Jumlah yang asal telah dicantumkan. Ketiga, keakuratan. Jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Keempat, klasifikasi. Jumlah yang tercantum dalam daftar pilihan telah diklasifikasikan dengan tepat. Kelima, cut-off. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat
Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang 7. 7. Nilai yang dapat direalisasi. Aset telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. 8A.